Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi di Pocana, podcast calon sarjana. Pada kesempatan kali ini, Pocana akan berbicara mengenai pendapatan nasional yang tentunya dibahas oleh beberapa narasumber dengan berbagai bahasanya, mulai dari definisi, konsep, metode, tujuan, sampai ke klasifikasinya. Penasaran kan? Harus dong, soalnya kan ini dibahas oleh podcast calon sarjana secara mendalam, seperti perasaan cinta Pocana kepada para pendengar sekalian. Gak sabar kan? Yuk langsung aja, skuy! Oke, gimana nih? Udah siap belum dengerin penjelasan tentang pendapatan nasional? Sebelumnya, kenalin dulu, saya Pramesti Citra yang akan membahas mengenai definisi pendapatan nasional. Sering banget nih kita dengar kata pendapatan nasional, apalagi buat anak IPS atau ekonomi. Pendapatan nasional udah hatam sih. Oke, lanjut aja kita bahas. Konsep pendapatan nasional dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris pada tahun 1665 yang bersamaan dengan lahirnya political arithmetic. Sir Petty menulis tentang metode menghitung populasi dan social income. Teori ini kemudian ditentang karena tidak menyertakan perubahan daya, sumber daya, populasi, dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan. Pengertian pendapatan nasional pada akhirnya berubah seiring perkembangan zaman. Saat ini, pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Pengertian pendapatan nasional ini juga bisa didefinisikan nih sebagai jumlah total hasil produksi nasional yang dapat dihasilkan oleh semua anggota masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Dari penjelasan mengenai definisi tadi, ada 3 poin nih yang harus banget kita perhatikan. Yang pertama, nilai total hasil suatu produksi akhir, barang dan jasa. Artinya, nilai yang dihitung adalah nilai akhir barang dan nilai jasa. Yang kedua, suatu perekonomian. Ini dapat menjelaskan batasan penduduk dari suatu negara. Dan yang terakhir, adanya periode. Hal ini menjelaskan bahwa batasan perhitungan setiap periode umumnya adalah 1 tahun. Pengertian pendapatan nasional juga dapat dilihat melalui 3 pendekatan loh. Yang pertama, ada pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan, dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang ini, pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara dari bidang agraris, industri, jasa, ekstraktif, atau niaga. Dan yang terakhir,
ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama satu periode tertentu. Cara untuk pendekatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah perubahan dari pelaku kegiatan ekonomi seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang telah dikurangi oleh nilai impor. Oke, nah segini aja nih penjelasan yang saya sampaikan. Gimana? Udah mulai paham kan tentang pengertian pendapatan nasional? Harus paham sih. Oke, biar makin paham soal pendapatan nasional, langsung aja nih bakal dijelasin oleh narasumber selanjutnya. Ciaukun! Oke, setelah tadi kalian tahu apa itu definisi dari pendapatan nasional, kali ini saya Farik Irhamudia dengan NIM 1904460 akan membahas mengenai konsep dari pendapatan nasional yang terdiri dari GDP, JNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Hah? Apaan tuh singkatan semua? Langsung aja deh dibahas biar gak penasaran ya sobat. Skuy! Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu negara. GDP menggunakan konsep geografis atau wilayah. Jadi, warga negara asing atau WNA yang tinggal di suatu negara dalam jangka waktu tertentu juga dihitung untuk mendapatkan data GDP ini. Contohnya, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, maka pendapatannya akan dihitung ke dalam GDP-nya Indonesia. Jadi, rumus dari GDP ini adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua, ada GNP atau Gross National Product, adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya yang tinggal di luar negeri. Dengan rumusnya yaitu GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Aku ulangi sekali lagi ya. GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Seperti itu ya sobat. Yang berikutnya ada NNP atau Net National Product, yang merupakan hasil dari nilai JNP yang telah dikurangi dengan penyusutan dalam proses produksi. Jadi intinya NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP ini adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Kalau mau tahu rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan ya sobat. Yang keempat, ada NNI atau Net National Income, yaitu nilai NNP setelah dikurangi pajak tidak langsung. Jadi rumusnya itu seperti tadi ya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lalu apa sih pajak tidak langsung itu? Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan ke orang lain. Contohnya, ketika kamu makan di restoran, kemudian di bill tersebut ada tulisan PPN. Pajak tersebut bisa kamu yang bayar, bisa juga dibayarkan oleh restorannya, begitu. Berikutnya ada PI atau Personal Income, adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Besarnya PI adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang telah dibagikan, dan ditambah dengan transfer payment pemerintah. Sehingga rumusnya adalah PI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, juga ditambah pajak perseroan. Begitu ya sobat.
terakhir adalah DI atau disposable income, yakni pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI adalah PI setelah dikurangi dengan pajak langsung. Jadi rumusnya itu seperti tadi, DI sama dengan personal income dikurangi pajak langsung. Lalu apa sih pajak langsung itu? Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan seseorang, begitu ya sobat. Alright, itu tadi pembahasannya mengenai konsep dari pendapatan nasional sobat. Gimana? Meskipun banyak rumusnya, apakah sudah paham? Harus dong. Oke, that's all dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Let's check it out. Hai sobat, bagaimana? Masih semangat kan untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya? Sekarang kita akan membahas mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Karisma Yusufia Irunisa yang akan membantu kalian dalam memahami materi yang telah disebutkan sebelumnya. Oh iya sobat, tahu nggak sih ada berapa metode penghitungan pendapatan nasional yang biasa digunakan? Yaps, betul sekali. Ada 3. Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, ada metode pendekatan produksi atau production approach. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungannya hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah Qn dikali Pn. Dengan Y merupakan pendapatan nasional, P1 merupakan harga barang ke-1, Pn harga barang ke-N, Q1 merupakan jenis barang ke-1, Qn merupakan jenis barang ke-N. Yang kedua, ada metode pendekatan pendapatan atau income approach. Apa sih bedanya sama metode pendekatan produksi? Berbeda dengan metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Hal tersebut meliputi upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, W merupakan pendapatan bersih dari sewa, R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, dan I merupakan pendapatan dari bunga, serta P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah sobat, yang terakhir ada metode pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Hal ini meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, serta ekspor neto atau nilai ekspor. Dari komponen tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M,
di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan consumption atau konsumsi rumah tangga, I merupakan investment atau investasi, dan G merupakan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, serta X merupakan ekspor dan M merupakan impor. Nah sobat, dengan menggunakan 3 metode pendekatan pendapatan nasional tersebut dapat membantu suatu negara untuk menentukan besaran pendapatan nasional di negara tersebut. Karena besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara menentukan maju dan berkembangnya suatu negara karena berhubungan dengan laju perekonomian negara. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, untuk memantapkan materi yang disampaikan sebelumnya, Sobat Potkana perlu nih untuk melakukan latihan soal secara mandiri. Semangat terus ya, tetap jaga kesehatan, dan selalu ingat bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah usaha. Selamat mencoba! Halo semuanya, gimana nih? Udah pada siap kan untuk mendengarkan materi selanjutnya? Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu pendapatan per kapita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Ardeliza Hadiati. Buat yang belum tahu nih atau masih bingung sama materi pendapatan per kapita, yuk simak penjelasan berikut ini. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Apa sih tujuan kita untuk mengetahui pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita ini berperan sebagai tolak ukur perekonomian, khususnya kesejahteraan dan pembangunan. Dengan mengetahui cara menghitung pendapatan per kapita, kita akan bisa melihat proyeksi pendapatan rata-rata yang diperoleh masing-masing individu di sebuah negara. Maka, hal ini akan memudahkan proses perencanaan, khususnya di bidang perekonomian dan pembangunan untuk membuat sebuah negara menjadi lebih maju. Nah, semakin besar pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Nah, sebaliknya nih, semakin kecil pendapatan per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. Untuk menghitung pendapatan per kapita, kamu perlu mengetahui data PDB dan PNB suatu negara terlebih dahulu. PDB adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama periode tertentu. Sementara PNB adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto di luar negeri. Artinya, PNB adalah seluruh nilai produk berupa jasa dan barang yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, termasuk yang berada di luar negeri. Tapi, biasanya besaran pendapatan per kapita itu selalu merefleksikan terhadap PDB per kapita. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. GDP per kapita sama dengan GDP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Nah, kalau GNP-nya, GNP per kapita sama dengan GNP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Nah, demikian penjelasan mengenai pendapatan per kapita. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat dipahami ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja yuk ke narasumber selanjutnya. Hai Sobat, sebelumnya perkenalkan saya Eka Gita Agustiani dengan NIM 1904940. Setelah tadi mendengarkan pembahasan mengenai definisi dan rumus perhitungan pendapatan per kapita, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai tujuan perhitungan pendapatan nasional serta manfaat dan keterbatasan dari perhitungan pendapatan nasional.
Lalu, apa saja sih tujuan dari menghitung pendapatan nasional itu? Tujuan menghitung pendapatan nasional yang pertama, untuk mengetahui dan menilai kemajuan atau pertumbuhan atau perkembangan perekonomian suatu negara. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau kemajuan ekonomi suatu negara. Ketiga, untuk mengetahui taksiran atau estimasi nilai barang dan jasa secara akurat. Dan yang keempat, sebagai alat bantu dalam membuat rencana dan rancangan pembangunan nasional. Selain adanya tujuan dari menghitung pendapatan nasional, ada juga manfaat dari menghitung pendapatan nasional. Manfaatnya yaitu 1. Dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara. Yang kedua, mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Ketiga, mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. 4. Dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan ekonomi pemerintah. 5. Dapat membandingkan keadaan ekonomi dari waktu ke waktu. 6. Dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Dan yang ketujuh, dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Ada pula keterbatasan dari perhitungan pendapatan nasional, yaitu 1. Hanya mencatat kegiatan ekonomi formal. Dan yang kedua, tidak memberikan gambaran mengenai distribusi pendapatan. Nah sobat, itu dia pemaparan mengenai tujuan perhitungan pendapatan nasional serta manfaat dan keterbatasan dari perhitungan pendapatan nasional. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Riki Firmansyah akan menyampaikan kelanjutan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klarifikasi perekonomian Indonesia yang mencakup sektor primer, sektor sekunder, dan tersier. Yang pertama adalah sektor primer. Sektor primer mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang utamanya adalah mengekstraksi bahan baku. Contohnya pertambangan, perikanan, dan pertanian. Ekonomi tradisional biasanya mengandalkan bergantung kepada sektor primer. Kemudian, ketika ekonomi dan teknologi berkembang, perekonomian menuju industrialisasi, beragam manufaktur mulai tumbuh. Yang kedua adalah sektor sekunder. Sektor sekunder terdiri dari aktivitas ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sektor ini umumnya mengacu pada aktivitas oleh beragam perusahaan manufaktur seperti makanan, minuman, mobil mainan, mobil, dan pakaian. Selain manufaktur, industri konstruksi juga masuk kategori ini. Pemanufaktur mengolah bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah. Misalnya, boksit dapat diolah menjadi aluminium dan kemudian digunakan untuk produksi mobil. Pada awalnya, industri manufaktur berkembang dari bisnis rumahan yang padat karya, namun seiring dengan perkembangan teknologi, mereka beralih ke padat modal dengan mengandalkan berbagai mesin canggih. Peralihan ini memungkinkan pemanufaktur memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Mereka mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga adalah sektor tersier. Sektor tersier mencakup sektor yang menyediakan jasa bagi konsumen dan bisnis lain, contohnya retail, asuransi, transportasi, pariwisata, dan perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat-sobat Pocana, jadi gimana nih setelah pembahasan podcast kali ini tentang pendapatan nasional? Apakah reaksi kalian jadi, oh begitu ternyata, atau masih, gimana? Mungkin sekian saja pembahasannya pada episode kali ini. Jangan lupa di like dan di share ya sobat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Pocana, Podcast Calon Sarjana.